Memasuki libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, jumlah penumpang di Terminal Purbaya Sidoarjo, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sementara lebih dari 35.000 penumpang sudah menyeberang menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten di musim libur Nataru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Terminal Purabaya Sidoarjo dan Devi Syafira di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Mahmud, apakah puncak arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Purabaya sudah terjadi? Baik, selamat pagi Fatma dan juga Febri. Benar sekali, puncak arus mudik perayaan libur Natal dan juga Tahun Baru di Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur telah terjadi pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 24 Desember. Dari data yang kita miliki, jika pada hari biasa atau hari normal, rata-rata jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari Terminal Purabaya ini mencapai 20 hingga 30 ribu penumpang. Namun pada perayaan ataupun momen libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, jumlah penumpang di Terminal Purabaya mencapai sekitar 30.000 hingga 50.000 penumpang per harinya. Peningkatan jumlah penumpang di Terminal Purabaya ini bahkan sudah terlihat sejak tanggal 22 Desember lalu, di mana pada tanggal 22 Desember lalu tercatat ada sebanyak sekitar 31.200 penumpang yang berangkat dan juga tiba dari Terminal Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur ini. Sementara pada tanggal 23 Desember tercatat sebanyak 37.000 penumpang, baik yang tiba maupun berangkat. Dan puncaknya, puncak kepadatan di Terminal Purabaya ini terjadi pada kemarin, yakni pada tanggal 24 Desember, di mana dari data yang kita miliki pada tanggal 24 Desember kemarin tercatat hampir 50.000 penumpang tiba dan berangkat dari Terminal Purabaya, Jawa Timur. Peningkatan jumlah penumpang di momen libur panjang ini mengalami peningkatan sekitar 20 hingga 30% jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun dari pantauan yang kita lakukan di beberapa titik yang ada di terminal, seperti di area kedatangan penumpang, di area ruang tunggu penumpang, dan juga di area keberangkatan penumpang, meskipun terjadi lonjakan, namun secara umum situasi di Terminal Purabaya ini bisa dikatakan ramai lancar dan juga tertib. Tidak kita jumpai adanya antrian ataupun penumpukan penumpang di area-area tersebut. Untuk tujuan favorit pada momen perayaan libur panjang tahun ini masih didominasi oleh tujuan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan juga di Jawa Timur. Untuk tujuan favorit, bus antar kota, antar provinsi, masih didominasi dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta, dan juga tujuan Denpasar, Bali. Sementara itu, untuk tujuan favorit, bus antar kota dalam provinsi juga didominasi oleh kota-kota besar di Jawa Timur, seperti tujuan kota Kediri, kota Madiun, kota Malang, dan juga kota Banyuwangi. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada momen perayaan libur panjang tahun ini, Terminal Purabaya telah menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan jalannya arus penumpang ini berjalan lancar. Beberapa skenario yang dilakukan diantaranya adalah Terminal Purabaya menyiapkan bus cadangan sebesar 10% dari total bus yang disediakan, yakni total ada sekitar 200 bus cadangan yang disediakan dan bisa sewaktu-waktu digunakan jika ada lonjakan ataupun penumpukan penumpang. Selain itu, Terminal Purabaya juga melakukan rekayasa lalu lintas, baik di akses menuju ke terminal maupun di akses dari terminal menuju ke exit tol Bundaran Waru. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah dengan melakukan sistem kontraflow dan juga melakukan barrier beton barrier, di mana nantinya sehingga arus kendaraan bus dari terminal ini bisa berjalan lancar menuju exit tol Bundaran Waru. Selain itu, untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan para penumpang, Terminal Purabaya juga menyiapkan posko terpadu yang siap melayani penumpang selama 24 jam non-stop. Terminal Purabaya juga mengimbau kepada seluruh penumpang yang menggunakan moda transportasi bus pada momen libur perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini untuk datang ke terminal lebih awal karena ditakutkan kemacetan di sekitar terminal ini akan menghambat jalannya penumpang. Selain itu, pihak terminal juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk membeli tiket di loket-loket resmi yang telah disediakan dan juga diharapkan tidak membeli tiket kepada calo. Selain itu,
Terminal Purabaya juga mengimbau kepada penumpang jika membutuhkan bantuan dipersilakan untuk bertanya kepada petugas berseragam yang sudah standby di seluruh area Terminal Purabaya. Untuk sementara, demikian laporan dari Terminal Purabaya Sidoarjo, kembali ke studio. Baik, dari Sidoarjo kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Di sana ada Devi. Devi, bagaimana pantauan penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Banten saat ini? Ya, Febrian dan Fatma, situasi terkini di Pelabuhan Merak Banten terpantau ramai lancar oleh kendaraan yang menuju ke wilayah Sumatera. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus. Namun menurut pantauan kami tidak adanya kepadatan maupun penumpukan antrean kendaraan. Memang ada sedikit peningkatan menurut data yang kami himpun dari Posko Merak ini untuk penumpang yang menuju ke wilayah Sumatera ada lebih dari 35.000 atau naik 1,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk kendaraan ini ada sekitar 8.700 atau naik 12,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk puncak libur Natal dan Tahun Baru ini telah terjadi pada tanggal 23 dan juga 24 Desember 2025, namun situasinya terkendali dan juga normal. Meski demikian, dari pihak ASDP ini tetap mengantisipasi sejumlah hal untuk mengantisipasi jika terjadi anjlokan ataupun penumpang yang padat begitu. Untuk antisipasi yang dilakukan seperti delaying system ataupun pengalihan arus lalu lintas atau penahanan kendaraan di suatu titik. Nah, kalau untuk di Pelabuhan Merak ini untuk buffer zone ataupun penahanan di suatu titik yakni di rest area KM 43 dan juga KM 68. Selain itu, sejumlah pelayanan dan juga operasional terus ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan penumpang seperti menyediakan kapal berkapasitas besar dan juga handal, kemudian juga untuk penerangan ataupun listrik ini dilaksanakan secara optimal, lalu juga untuk penyediaan lainnya seperti toilet portable, kemudian juga travelator untuk akses pejalan kaki di Pelabuhan Merak. Tak hanya itu, untuk diskon ataupun potongan tarif ini masih berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Potongan tarif ini sebesar 19% untuk 8 lintasan. Dan dari pihak ASDP ini mengimbau kepada para penumpang agar membeli tiket secara online, kemudian juga memastikan keberangkatan sesuai dengan identitas dan juga mengikuti arahan dari para petugas yang ada di ASDP untuk kenyamanan perjalanan dan aman dan lancar. Sementara demikian, Febrian dan Fatma yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada rekan Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.